Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Aristiawan dengan NPM 19216570. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya pada jurnal internasional dan jurnal nasional mengenai kebijakan moneter. Langsung saja ke pembahasan hasil reviewnya. Langsung saja ke review jurnal yang pertama, yaitu mengenai jurnal internasional yang judulnya Unconventional Monetary Policy in Emerging Market. Nama jurnalnya sendiri yaitu Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies. Tahun terbitnya pada tahun 2016, penulisnya Asima Goyal, dan volume yaitu volume 9 nomor 2 halaman 101 sampai 108. Di sini yang A mengenai transmisi moneter dalam pasar negara berkembang. Saluran permintaan agregat tradisional terdiri dari pengaruh tingkat bunga, harga aset, nilai tukar, dan kredit pada permintaan. Ketika tindakan bank sentral mempengaruhi harga dan jumlah likuiditas jangka pendek, hal ini akan mempengaruhi tingkat di mana bank itu akan saling meminjamkan uang di pasar uang jangka pendek. Contohnya, yaitu jika bank sentral mengubah tingkat repo yang dipinjamkannya ke bank di pasar uang jangka pendek, ini akan mempengaruhi biaya pinjaman melalui tingkat suku bunga pada pasar jangka pendek. Transmisi di seluruh spektrum yang jatuh tempo akan mempengaruhi suku bunga jangka panjang. Karena harga bersifat kaku, maka suku bunga real akan mengubah dan mempengaruhi investasi dan komponen lain yang sensitif terhadap bunga dan permintaan agregat. Selanjutnya yang ke B, yaitu mengenai kebijakan moneter yang tidak konvensional. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, kebijakan moneter memang mempengaruhi suku bunga, terutama dalam jangka pendek. Mengingat beberapa instrumen yang digunakan, Rudra Sensama dan Indranil Bhattacharya menurunkan ukuran gabungan kebijakan moneter dan menilai dampaknya pada kurva imbal hasil. Mereka menemukan bahwa kebijakan moneter ini memiliki pengaruh yang dominan di antara variabel-variabel makroekonomi pada keseluruhan jangka struktur. Yang kedua, di bawah arus modal yang bergejolak, beberapa kontrol modal dan pengelolaan sangat penting untuk mempertahankan otonomi kebijakan moneter. Hilangnya otonomi moneter dalam jangka panjang di pasar modal sejalan dengan Trinitas dan menjadi salah satu alasan mengapa pasar akhirnya ditinggalkan. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter harus terkoordinasi dengan baik di pasar negara berkembang. Intervensi kebijakan non-konvensional lebih efektif dalam menangani tekanan pasar nilai tukar dibandingkan kebijakan suku bunga. Nana Kuane-Akosa dan Julius B. menemukan bahwa intervensi sterilisasi lebih efektif daripada suku bunga sebagai alat moneter dan kebijakan dalam moderasi ketegangan di pasar valuta asing. Nah, yang keempat, kebijakan moneter pada pasar negara berkembang tidak harus konvensional untuk mengatasi guncangan internal. Kebijakan moneter yang tidak konvensional memiliki banyak dimensi, saluran yang tidak biasa di mana ekspektasi inflasi perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Tetapi untuk koordinasi fiskal moneter yang lebih baik harus melibatkan tindakan dari sisi penawaran, pengelolaan nilai tukar juga arus modal yang akan menjadi bagian penting dari koordinasi fiskal moneter tersebut. Selanjutnya masuk ke review jurnal internasional yang kedua. Judulnya yaitu Financial Stability and Monetary Policy, How Closely Interlinked. Nama jurnalnya International Journal of Central Banking. Tahun terbitnya pada tahun 2014, penulisnya Frank Smith, volume 10 nomor 2. Langsung ke hasil reviewnya. Krisis keuangan kembali menimbulkan pertanyaan sejauh mana kerangka kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas harga harus mempertimbangkan tujuan stabilitas keuangan. Di sini ada implikasi pertimbangan stabilitas keuangan untuk kebijakan moneter, ada 3 pandangan dan juga kerangka konseptualnya. Yang pertama, konsensus Jackson Hole yang dimodifikasi.
Nah, pandangan yang pertama ini berpendapat bahwa otoritas moneter harus menjaga mandat stabilitas harga yang relatif sempit dan penggunaan sumber daya yang stabil di sekitar tingkat yang berkelanjutan. Sedangkan otoritas makroprudensial harus mengejar stabilitas keuangan dengan masing-masing memiliki instrumennya sendiri. Pandangan ini berpendapat bahwa tujuan instrumen dan mekanisme pada transmisi kebijakan moneter dapat dengan mudah dipisahkan. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa interaksi antara kebijakan moneter dengan instrumen makroprudensial sangat terbatas. Nah, yang B ada bersandar melawan angin yang terbukti. Nah, pandangan kedua ini berpendapat bahwa fokus sempit dari banyak bank sentral pada prospek inflasi jangka waktu yang relatif pendek, 2-3 tahun, mencegah mereka dari bersandar lebih agresif terhadap pertumbuhan ketidakseimbangan keuangan. Pandangan ini membenarkan strategi bersandar melawan angin yang diusulkan oleh Borio dan Lowy 2002, White 2006, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang ketiga, stabilitas keuangan adalah stabilitas harga. Nah, pandangan ketiga ini mengusulkan perubahan yang lebih radikal dalam tujuan kebijakan moneter. Ia berpendapat bahwa stabilitas keuangan dan stabilitas harga sangat erat kaitannya sehingga tidak memungkinkan untuk membedakannya. Berdasarkan pandangan ini, baik pada kebijakan moneter standar maupun non-standar, pada awalnya merupakan upaya untuk menstabilkan sistem keuangan, mengatasi pasar keuangan yang tidak berfungsi, dan membebaskan proses transmisi moneter. Pendekatan ini juga menyoroti masalah mengenai inkonsistensi waktu yang terlibat. Lanjut ke yang kedua, mengenai bukti empiris efektivitas tindakan kebijakan makroprudensial dan peranan kebijakan moneter dalam pengambilan risiko. Di sini yang A mengenai bukti efektivitas instrumen kebijakan makroprudensial. Salah satu keuntungan dari kebijakan makroprudensial adalah bahwa berbeda dengan kebijakan moneter, yaitu instrumen potensial cukup granular untuk mengatasi ketidakseimbangan yang berkembang di mana mereka muncul. Di sisi lain, kekurangan dari kebijakan makroprudensial adalah bahwa kebijakan tersebut dapat tunduk pada arbitrase peraturan dan karena itu kurang efektif daripada yang diperkirakan, khususnya ketika kebijakan tersebut tidak dikoordinasikan secara internasional. Intervensi langsung di pasar tertentu juga dapat menimbulkan biaya politik yang lebih tinggi jika melibatkan kelompok kepentingan tertentu. Nah, apa bukti efektivitasnya? Sebagian besar bukti tentang keefektifannya berasal dari pengalaman ekonomi pasar berkembang yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa relevan bukti ini bagi negara maju. Biasanya bukti yang ada menganalisis sejumlah mana langkah-langkah makroprudensial telah berhasil mengendalikan pertumbuhan kredit dan harga aset. Lanjut ke yang B, yaitu mengenai bukti kebijakan moneter dan pengambilan resiko. Apakah kebijakan moneter harus mengambil peran aktif dan preventif dalam menjaga stabilitas keuangan? Juga tergantung pada seberapa efektif instrumen kebijakan moneter dalam menghadapi pertumbuhan ketidakseimbangan keuangan dan pelonggarannya, sejauh mana suku bunga jangka pendek merupakan variabel kunci dalam mendorong kapasitas pengambilan risiko dari perantara keuangan. Nah, Andrian dan Sin 2008-2009 mendukung peran kunci suku bunga jangka pendek membangun hubungan sentral antara pergeseran suku bunga kebijakan jangka pendek, profitabilitas bank di masa depan, kapasitas pengambilan risiko dari perantara keuangan, dan aktivitas nyata. Nah, untuk review jurnal yang terakhir yaitu Jurnal Nasional yang judulnya Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Ekonomi Q, tahun terbit 2020. Yang penulisnya adalah Rini Dwi Astuti dan Sri Rahayu Budi Astuti, volume 10 nomor 1.
Langsung ke hasil reviewnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan topik yang selalu dibahas dalam ekonomi moneter baik secara teori maupun praktiknya di bank sentral. Penting bagi bank sentral untuk memahami jalur-jalur transmisi kebijakan moneter sebagai dasar penentuan stand kebijakan moneter, pilihan instrumen maupun waktu dan besaran respon yang dapat diukur secara tepat. Langsung saja ke jalur-jalur transmisi kebijakan moneter. Di sini ada 3 jalur, yaitu jalur suku bunga, jalur harga aset, dan jalur nilai tukar. Langsung saja ke yang pertama mengenai jalur suku bunga. Proses transmisi kebijakan moneter bermula dari transaksi yang terjadi di pasar uang antar bank. Sebagian besar instrumen keuangan yang ditransaksikan merupakan instrumen dengan jangka waktu pendek. Jika suku bunga BI 7-day repo rate mengalami kenaikan terus-menerus, maka suku bunga pasar uang antar bank akan mengikuti hal tersebut karena suku bunga BI 7-day repo rate merupakan acuan bagi transaksi likuiditas antar bank. Dengan demikian, suku bunga BI 7-day repo rate efektif dalam mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank. Lanjut ke jalur harga aset. Nah, transmisi kebijakan moneter jalur harga aset dijelaskan melalui pengaruh perubahan suku bunga acuan terhadap suku bunga pasar uang antar bank, harga saham, dan output real. Nah, dapat dilihat bahwa indeks harga saham gabungan atau IHSG mampu merespons secara negatif perubahan suku bunga pasar uang antar bank dan secara cepat, yaitu pada awal bulan pertama. Nah, respon tersebut bersifat permanen. Artinya, IHSG merespon perubahan suku bunga pasar uang antar bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Langsung ke jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga acuan direspons secara positif dan permanen oleh suku bunga pasar uang antar bank. Dan selanjutnya direspons secara positif dan permanen oleh perubahan nilai tukar pada periode yang sama, yaitu mulai bulan pertama. Kecepatan respon nilai tukar terhadap perubahan suku bunga acuan dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar di Indonesia. Kesimpulannya, penggunaan suku bunga BI 7-day repo rate sebagai suku bunga acuan yang baru telah mampu mentransmisikan kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dan jalur harga aset dengan sasaran akhir pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga acuan dapat direspon dengan cepat oleh suku bunga pasar uang antar bank, suku bunga perbankan, harga saham, dan investasi. Transmisi kebijakan jalur nilai tukar belum berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perubahan suku bunga acuan telah direspon oleh perubahan nilai tukar dengan cepat, namun transmisi ini terhambat karena pasar ekspor yang kurang responsif terhadap perubahan harga relatif dan tingkat ketergantungan terhadap barang impor yang masih relatif tinggi. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai hasil review jurnal internasional dan jurnal nasional mengenai kebijakan moneter. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.